Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana. Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Ana, kondisi saya sehat, baik. Ya, Alhamdulillah. sudah kenal ya. Ya Bapak, nama saya Hayatul Hasanah, Bapak bisa memanggil saya Bu Ana. Kalau boleh saya Oke, Bu Ana. tahu, Bapak nama lengkapnya siapa, panggilannya siapa, kerja di mana, asalnya mana ya Pak ya? Oh ya, terima kasih Bu. Saya namanya Suwono Bu. Teman-teman biasanya ada yang memanggil Pak Su, Pak Won, Pak Wono, anak-anak juga gitu. Saya bekerja di SMP Negeri 1 dekat Lamongan Ibu. Iya, SMP Negeri 1 dekat Satu SMP dekat Pak ya. Lamongan. Makanya Pak Iya, panggilnya itu Pak Won karena anak SMP kan suka Korean ya. Jadi Won itu kan nah, nama-nama Korea. Di SMP begitulah. deket itu apa Pak ya yang terkenal apanya ya SMP deket itu ya Pak? Yang lebih terkenal itu ini Bu, ekstranya. Ekstra yang Oh, menonjol itu ekstra drum band sama ekstra futsal. oh gitu. Sering mendapatkan kejuaraan. Bagus Gitu. ya. Ada ekstra drum band kan tidak semua sekolah tuh Pak ada ekstra drum band. Iya Ibu, ya. Bapak, hari ini selama 15 menit ke depan kita akan diskusi, Bapak. Kira-kira Bapak mau mendiskusikan apa ya? Oh iya Ibu. Begini Ibu, besok pagi itu saya harus simulasi mengajar Ibu. Ya, sesuai dengan jadwal. Akan tetapi saya harus menyiapkan beberapa perangkat yang harus saya siapkan, mulai RPP, kemudian saya harus membuat media, kemudian saya harus membuat penilaian. Nah, begini Bu Ana, saya dalam menyiapkan itu kesulitan dalam hal menyusun ini Bu, tujuan pembelajarannya. Kadang saya ragu, ini harus saya tulis bagaimana, karena banyak sekali format-format yang berbeda. Nah, saya harus bertindak seperti apa untuk menyiapkan persiapan besok pagi itu, Ibu. Tujuan yang seperti apa sih yang Bapak inginkan sebenarnya? Nah, begini, Bu, tujuan utamanya ya nanti biar pertama saya saat melaksanakan simulasi itu sesuai dengan skenario yang saya buat. Maksudnya begini, Bu. Jadi saya menyusun rencana pembelajaran itu, kemudian saya laksanakan sesuai dengan rencana. Nah, kalau sesuai dengan rencana, saya melaksanakannya, itu kan wah, berarti saya bisa melaksanakan rencana itu dengan baik. Nah, itu menurut saya. Kemudian yang berikutnya, saya juga bisa memberikan penilaian yang sesuai gitu, Ibu. Iya. Oh, Kemudian itu menurut angan-angan Bapak, saya. oh Ya. gitu. Menurut Bapak apa ya yang bisa mewujudkan biar Bapak itu sesuai dengan skenario itu gimana ya caranya? Iya. Eh, Pertama saya kok juga merasa kesulitan itu ya. Karena menyusun tujuan pembelajaran itu ada semacam bukan pakem ya Bu ya. Ada teori-teori yang harus saya pahami ya dalam menyusun tujuan pembelajaran itu. Misalnya begini kok. Di penyusunan pembelajaran itu ada yang namanya apa ABCD itu ya. Jadi Iya. A itu audience, terus B behavior, C itu condition, D-nya degree. Cuma saya begini Bu, kesulitan saya saat menyusun ini apa behavior-nya itu loh. Ya. Saya sudah mencoba melihat teori-teori bagaimana menyusun tujuan pembelajarannya itu. Penentuan ini loh Bu, kata kerja operasionalnya itu loh. Nah, kata kerja operasionalnya itu saya kadang-kadang ya ada dua kata kerja yang hampir sama, itu mana yang perlu saya cantumkan itu loh Bu. Tapi Betul. akhirnya ya saya memutuskan diri saya sendiri, oh ngambil ini aja, itu menurut saya yang paling tepat gitu. Hmm. Untuk menentukan teori itu apa yang Iya. Bapak lakukan untuk bisa memilih kok bisa memilih ini ya? Itu berdasarkan Nah,
berdasarkan taksonominya siapa gitu Pak ya? Siapa Pak? Teori siapa yang menurut jenengan paling pas, cocok, mantep nih saya buat acuan gitu? Iya. Selama ini saya mempelajari yang punyanya Bloom itu, Bu. Oh, Ya, bagus taksonomi ya. Bloom ya, taksonomi Bloom itu kan di situ ada sekian puluh ya, sekian puluh pilihan kata kerja. Nah, saya harus memilih. Cuma tadi itu kan gini, ada kata kerja yang hampir mirip lah ya, mirip. Nah, tapi saya harus memilih ini. Kenapa saya memilih ini? Menurut saya, ya itu menurut saya. Menurut saya ini yang paling sesuai dan saya tidak ngawur, Bu, tidak ngawur. Karena apa? Saya juga mengambil dari teorinya taksonomi itu. Jadi secara teori, secara keilmuan itu ada dasarnya itu loh, Bu. Tidak ngawur. Bagus itu Pak. Ya, Hmm. tekniknya Bapak sudah luar biasa, tinggal dikembangkan saja. Bagus. Nah, Kemudian apa yang iya, Bapak Bu, terima kasih, Bu. siapkan ya agar tujuan tadi bisa kembali ke skenario dan sesuai gitu. Yang disiapkan apa saja? Ya, Ibu. Saya ragunya itu lagi ini, Bu, dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran. Ya. Karena di formatnya apa RPP ya, di format RPP itu kan ada yang formatnya seperti apa Permendikbud nomor berapa itu 14 atau berapa itu yang satu lembar itu loh, Bu. Ya. Nah, apakah saya harus mengikuti yang itu? Apakah harus di luar itu? Kalau saya mengikuti yang format satu lembar itu, masih banyak sebetulnya langkah-langkah saya pembelajaran itu belum tercover lah, Bu, di situ. Sehingga menurut saya kok enggak harus satu lembar, itu ragu-ragu saya itu di situ. Bapak merasa nyaman pakai RPP yang bagaimana? Kalau saya lebih nyaman begini, Bu. Ya, yang satu lembar itu ya tetap saya tidak tidak memakai, enggak. Saya pakai satu lembar, akan tetapi nanti ada ininya, Bu, apa kayak lampiran-lampirannya itu loh, Bu. Jadi misalnya di materi itu saya taruh di lampiran sendiri. Kemudian di apa penilaian saya taruh di lampiran sendiri. Jadi meskipun satu lembar akhirnya ya ini, Bu, berlembar-lembar. Tidak Lampirannya satu apa lembar. saja tadi kok bisa berlembar-lembar? Nah, misalnya begini, Bu, dari saya lampirkan materi pembelajarannya misalnya. Di materi pembelajarannya kan bisa jadi lebih dari 2 lembar, karena di situ berisi materi pembelajaran. Kemudian ini, Bu, saya juga menyantumkan itu, Bu, LKPD-nya, jadi lembar kegiatan peserta didiknya. Nah, itu nanti kan apa yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dalam kelas, sehingga saya cantumkan di lampiran itu. Kemudian ada lampiran apa penilaian atau asesmennya di belakang sendiri. Itu sehingga lebih dari lembar-lembar tadi, tidak hanya Iya. satu lembar akhirnya. Bapak berarti lebih nyaman dengan RPP satu lembar dengan lampirannya yang banyak gitu ya? Iya, Terus Ibu, seperti itu. apakah itu bisa membuat Bapak merasa nyaman dan melakukan pembelajaran sesuai skenario? Selama ini saya karena merasa lebih nyaman ya, akhirnya ya saya bisa melaksanakan, meskipun saya tidak bisa melaksanakan secara runtun, secara sesuai dengan RPP, tapi saya berusaha. Saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran saya itu sesuai dengan skenario atau rencana yang saya buat itu, Ibu. Iya. Saisoe, jadi semampu saya coba untuk menerapkan gitu. Meskipun ya ada mesti yang kelewatan gitu, ada yang terlewat, yang belum tercover itu mesti ada juga. Gitu. Iya. Bagus sekali, meskipun sudah dirancang begitu ya, tapi Bapak merasa nyaman tuh dengan RPP satu lembar yang lampirannya berlembar-lembar. Kira-kira Iya. apa lagi ya yang bisa membuat nyaman selain dengan teknik RPP satu lembar dan lampirannya yang di bawahnya itu ada
Ada hal yang perlu Bapak lakukan nggak biar skenario pembelajarannya bisa dijalankan dengan baik? Iya. Begini Bu, ini yang saya lakukan itu, saya menyusun RPP-nya itu dalam langkah-langkahnya ya saya sesuaikan dengan kondisi. Jadi saya menyusunnya itu sesuai dengan kondisi di kelas. Jadi saya merancangnya itu tidak terlalu muluk-muluk, Bu. Iya. Tapi kira-kira, oh itu bisa terlaksana di kelas, ya saya laksanakan. Seperti saya merancang sebuah metode itu, kalau anak-anak tidak kira-kira kok menurut saya nanti tidak bisa berjalan, ya tidak usah saya terapkan, saya ganti dengan teknik atau metode yang lain, Metode. supaya pelajarannya lebih nyaman. Iya. Cara Iya yang itu. kedua Bapak berarti saya simpulkan ya Bapak lebih Iya, nyaman metode RPP 1 lembar dengan lampirannya untuk mendukung. Kemudian iya, kontekstual ya berarti sesuai dengan keadaan dan mengganti metode-metode pembelajaran. Sudah ada iya, dua tahapan yang menurut Bapak bisa dijadikan jalan keluar atas permasalahan Bapak tadi. Kira-kira masih ada lagi nggak selain 2 hal yang bisa akhirnya Bapak tujuan tadi kan simulasinya berjalan lancar tuh. Sudah ada cara 1, sudah ada cara 2, ada iya. cara 3 lagi nggak Pak? Ya menyusun penilaiannya Bu, Oh, yang harus disesuaikan juga. Iya, penilaiannya. penilaian yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya penilaiannya sesuai dengan ini Bu, sesuai dengan kondisi anak. Ya. Jadi saya tidak memaksakan membuat soal yang terlalu sulit, sepengetahuan atau sesuai dengan kemampuan anak. Bu. Kalau boleh saya Ya. tahu Pak, model penilaiannya seperti apa sih? Kalau dalam bentuk penilaian harian ya, saya memberikan ulangan penilaian itu ya karena kayak bahasa Inggris itu kan ada teksnya ya. Di bawah saya buat pertanyaan, ada yang menjodohkan, ada yang benar salah, ada pernyataan, kemudian itu benar atau salah, itu ya, seperti itu. Itu yang biasanya. Untuk soal Ya yang itu. variatif gitu ya, biar lebih menyenangkan. Bagus sekali Bapak. Termasuk sangat Betul. kreatif dalam Iya. membuat bentuk pertanyaan. Apakah dengan Iya, terima model kasih. atau bentuk pertanyaan yang variatif itu anak-anak suka? Dan ada peningkatan nggak di evaluasinya? Hasil belajarnya meningkat nggak dengan model dan bentuk pertanyaan seperti yang Bapak sebutkan tadi? Iya. Ya, saya pikir begitu itu. Karena saya lihat hasilnya itu ya di atas 60-70% lah, itu di atas nilai KKM. Ya. Jadi saya menganggapnya itu kalau saya melakukan remedi atau apa tidak terlalu banyak siswa yang saya berikan pengajaran remedi. Jadi untuk tahap awalnya boleh saya katakan ya berhasil Ibu. Kalau berhasil itu berarti bagus sekali, sudah mencapai tujuan Iya, yang terima diinginkan kasih. kan? Iya, Nah, betul itu. penilaian sudah sukses. Apalagi Pak yang perlu di-proof gitu dari potensi anak-anak SMP deket nih Pak? Saya hanya ingin begini, pembelajaran ini tidak konvensional lagi gitu ya. Jadi saya sendiri berusaha untuk mengajar atau proses pembelajarannya itu lebih ke IT, ya, Sekali. IT atau paling tidak itu di penilaiannya. Kalau bisa saya merumuskan itu Bapak sudah menemukan ya kunci untuk memecahkan masalah ini ya. Ya, Kira-kira siapa ya yang Bapak ajak kerjasama untuk mendukung pembelajaran yang konseptual sesuai dengan skenario penilaian yang modelnya macam-macam itu Bapak lakukan sendiri atau ada pihak lain yang membantu agar proses ini berjalan lebih baik lagi? selama ini saya ini Bu, saya bekerja sama dengan teman sejawat, maksudnya teman sama-sama guru bahasa Inggris. Ya. Karena
lebih mudah untuk diajak berkomunikasi, untuk diajak bersama. Meskipun sebelumnya ya saya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulumnya. Tapi di lapangan, di kelas saya lebih ke mengajak kerjasama dengan teman-teman semapel, serumpun, mata pelajaran itu. Kira-kira itu kapan Pak ya eksekusinya gitu ya? Eksekusi program ini kapan kira-kira? Ya, saya laksanakan ini, Bu. Untuk pengembangan itu, Bu, ya. Untuk pengembangan ini saya laksanakan ya paling tidak itu semester ini, Bu, saya coba Iya, semester ini ya. mengembangkan. Ya. Berarti setelah kita diskusi ini, apa ya alternatif yang paling bisa dilakukan hasil dari diskusi kita nih? Apa yang bisa langsung di-action-kan? Saya coba gini, Bu. Saya mendapatkan gambaran, Bu. Oh, gini lah. Gitu. Akhirnya saya nanti saya coba pertama saya merancang pembelajaran yang up to date lah ya. Termasuk penilaiannya yang up to date dengan menggunakan teknologi IT. Dan tentunya saya harus bekerja sama dengan teman-teman semapel bagaimana nanti langkah-langkah selanjutnya. Dan yang terakhir ya saya nanti akan melaksanakan rencana itu. Action. Iya, Bu. Bagus sekali Bapak, terima kasih diskusi kita hari ini sangat bermakna, sangat bermanfaat dan Ya, kita bisa sama-sama, mengambil Ibu. insight-nya ya. Ada tadi Ya. tambahannya tadi selain mode pembelajaran yang bervariatif ternyata Bapak harus menambahkan IT tuh. Bagus itu ada Iya. IT-nya, kemudian ada kerjasama dengan teamwork mungkin untuk refleksi gitu ya. Jadi semakin ada kemajuan untuk diri kita pribadi dan untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih Bapak atas diskusi hari ini sangat bermakna sekali dan semoga Bapak bisa lebih mengeksplor potensi yang ada di SMP Negeri 1 Dekat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila selama kita diskusi ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, selamat siang.